ya kan? Ya. Dan kita bisa panjang lebar lah ngobrol mengenai polarisasi percakapan. Tapi yang saya mau tarik ke ilmu neurologi dan neurosurgery ini adalah, kalau saya lihat data-data mengenai penderita penyakit yang dulu tuh yang paling banyak kan nggak jantung, kanker, tapi yang akhir-akhir ini depresi. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan atau dikorelasikan dengan bagaimana virtualisasi di platform digital ini mungkin juga membuahkan cognitive dissonance ataupun gap antara apa yang dia lewatin sehari-hari dengan apa yang dia inginkan. Itu yang bikin seseorang mungkin depresi. Nah, ini fix-nya gimana nih? Yang pertama, depresi itu penyakit lama sih. Depresi itu seringkali tanpa penyebab tertentu, iya gitu. Saya mengalami depresi itu tidak, pemicu saya juga bingung. Saya waktu itu tidak sedang sedih, saya tidak sedang gembira meluap-meluap, juga enggak gitu. Kondisi saya seperti biasanya, saya jatuh depresi aja gitu ya. Nah, hanya saja sekarang dengan adanya sosial media itu, kita jadi tahu, loh orang depresi itu banyak ya gitu. Ya, depresi dari dulu juga bermasalah. Hanya saja sekarang kabar baiknya adalah dengan semakin kita paham banyak orang depresi, semakin banyak orang yang paham bagaimana menghandle orang depresi gitu. Ya. Saya senang sih, saya ya sebagai dokter itu terus kemudian melihat depresi itu terus kemudian tersampaikan itu bahwa sekarang itu orang itu harus diberitahu kalau hobimu itu ngasih nasihat, kamu jangan deket-deket orang depresi itu. Orang depresi nggak butuh nasihat gitu. Makin depresi orang dinasehatin gitu ya itu. Kan gitu. Orang depresi kalau digituin makin depresi dia gitu. Apalagi ya kondisi yang bagus itu malah sesuatu hal yang kontraproduktif bagi orang depresi. Misalnya gini ya, saya anaknya orang kaya ya itu. Terus kemudian saya mahasiswa kedokteran, saya nggak kurang apa-apa gitu ya. Saya kok depresi, saya kok sedih gitu. Padahal orang ini, itu bagi saya itu hal yang merugikan itu. Jadi, kamu ini kurang apa sih? Kamu nggak kurang apa? Kenapa kamu itu kok sedih? Loh, ini adalah sebetulnya hal-hal yang kelihatannya mendukung itu malah memberikan kontraproduktif bagi otaknya orang depresi gitu ya.